Ya, masyarakat sudah memberikan komentarnya tadi di segmen sebelumnya terkait dengan apakah memang perlu reshuffle dan menteri seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Bang Margarito, dari dua komentar ini mengatakan sangat urgent sebenarnya dibutuhkan sebuah reshuffle. Tidak cukup hanya dengan fokus terhadap titik permasalahan. Tapi bagi saya begini, kalau dari sisi hukum, ada masalah nggak sih sebenarnya di pemerintahan kalau kita? dari sisi hukum kan kita udah jelas gitu dari beberapa tahun kemarin gitu ya. Nah, udah agak parah sedih melihatnya. Bukan lagi sedih, parah memang begitu kan. Saya berkali-kali mengatakan itu parah. Anda lihat kan sampai sekarang P3 misalnya. Ya, itu kan sebenarnya tidak belum beres sebenarnya begitu karena putusan Mahkamah Agung lain yang disahkan oleh pemerintah lain kan. Itu kan salah sebenarnya begitu ya. Tapi begitu juga Golkar juga sama begitu ya dan soal-soal yang lain begitu ya. Tetapi bagi saya kalau orang-orangnya saja di atas yang dicopot gitu kan, tidak ini menyelesaikan simptomnya masalah saja begitu, tidak menyelesaikan karena hampir jadi tatanan begitu ya. Korupsi misalnya maraknya minta ampun begitu ya. Apa betul semarak itu ataukah ada faktor lain yang memberikan sumbangan? Misalnya tatanannya tidak beres sehingga asal bolong dikit korupsi, asal bolong dikit korupsi, sehingga korupsi ini kayak satu dunia begitu. Padahal kan bisa lain kalau kita mengambil kebijakan tertentu. Katakanlah begini, ada penyimpangan pemeriksaan oleh BPK begitu, audit keuangan begitu. Selesai dari itu dan wajib bentuk TPGTR begitu. Ganti rugi semua, Anda tidak ganti rugi, saya copot. Anda yang membuat kesalahan, saya copot. Lalu ganti rugi, kalau Anda tidak ganti rugi, saya sita barang-barang Anda. Untuk ganti rugi Anda punya tindak tanduk ini. Tidak masuk ke dalam penjara begitu. Sehingga kita tidak keluarkan uang banyak untuk ngurusin ini, orang-orang ini begitu. Lalu bikin penjara macam-macam gitu. Kan ini bisa. Satu, tidak ada korupsi yang misalnya tidak didahului dengan sepakat-sepakat atau bicara-bicara lebih dulu begitu ya. Yang sekarang kita tahu begitu kan. Ini aja kita timpa ini. Lalu yang terjadi di dalam itu yang itu tadi. Begitu audit, ada temuan, balikin duit, kita copot Anda, tidak cukup duit Anda, kita sita barang-barang Anda. Itu yang kayak begitu itu sehingga tidak ini. Jadi kita bisa dapat uangnya. Artinya kalau memang dari uang yang kita pihak keluarkan hukum dan juga lainnya memang harus direshuffle, tentu tidak menyelesaikan masalah yang ada di bawah-bawahnya. Jadi apa yang bisa dilakukan begitu kalau memang bukan dengan reshuffle? Benahi tatanan, benahi sistem. Anda lihat kemarin. Kenapa saya selalu bicara mengenai tatanan atau bicara mengenai sistem gitu, bahwa saya setuju bahwa sistem Anda kita create sedemikian rupa, tetapi kalau kata Woodrow Wilson, sehebat-hebatnya sistem kalau itu dia ada di tangan orang yang bajingan juga itu sistem itu. Begitu ya. Jadi tetap saja kita butuh sistem. Begitu. Ini yang mesti kita benahi juga. Perbaikan sistem itu yang harus dipegang oleh Presiden. Anda lihat misalnya yang paling terakhir ini dalam kasus di DKI gitu ya, sumber waras misalnya begitu. Kan konyol betul ini. Ada audit investigasi dan audit investigasi tidak bisa diapa-apakan. Kan celaka ini bangsa apa ini? Ada krisis ketatanegaraan tapi kita tidak mengenali. Lalu kita bermain menurut saya ini mesti kita beresin. Sebab kalau kita cuma copot orang-orang nggak selesai. Tetap ya reshuffle nanti dulu. Yang penting perbaikan Presiden sistem di dalamnya. Ini fokus di sini, benahi sistem, tambah saja orang dekat-dekat di atas, di bagian atas di KSP itu yang jago-jago seperti Mbak ini di bidang ekonomi begitu ya. Oh iya ya, orang-orang yang berani berkata bahwa Pak Presiden mesti begini. Jangan semua benar. Kalau benar ini mereka menjerumuskan beliau begitu. Kita kan tidak bicara mengenai beliau, kita bicara mengenai bangsa ini gitu ya. Karena itu beliau ini ada satu Reflection Basir di Jogja itu ya, Ihsanuddin, ambil ke sana. Mereka gitu. Termasuk Anda juga bisa ya? Enggak, beliau enggak mau. Dan saya kira masih banyak orang lah. Kalau bidang hukum ini banyak sekali orang begitu. Lalu bilang ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak. Begitu-gitu. Karena kita tidak bicara soal beliau pribadi begitu atau beliau sebagai presiden. Kita bicara mengenai bangsa. Bangsa ini ada apa-apa kan kita ini yang pikul. Orang sampai di Papua sana, di mana yang pikul gitu ya. Jadi ini yang mesti kita bikin beres. Baik. Saya ke Bang Ucok kalau begitu. Bang Ucok, kalau memang tadi data yang Anda sampaikan begitu ya, diterima oleh Presiden atau mungkin dilihat oleh Presiden dan akhirnya dicopot. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa nantinya kalau memang terjadi kegagalan administrasi di kementerian tersebut? Ya tadi yang dibilang teman-teman itu, kalau dulu kan ada indikator UKP 4. Sebetulnya UKP 4 itu ada terjemahannya, kepala staf kepresidenan. Tapi ternyata kepala staf presiden ini lumpuh, nggak kerja. Seharusnya mereka yang bikin indikator penilaian terhadap kementerian. Itu. Tapi kepala staf kepresidenan ini ternyata, Teten ini ternyata lumpuh. Kayaknya banyak tidur dia di istana gitu kan. Maka ini nggak kerja kelihatannya gitu. Harusnya dia yang melakukan gitu. Itu kalau punya indikator kan ada alasan untuk mencopot. Biarpun presiden itu nanti kalau menjadi pencopotan terhadap menteri dari partai politik kan, mereka bilang sebuah pengkhianatan, tapi indikator
menteri dari parpol itu jelek, kan bisa dicopot. Ini saat ini kan presiden jadi dilema, nggak ada indikator, nggak ada alasan. Tapi kalau mau mengambil dari PAN dan Golkar, udah komitmen, udah komitmen gitu kan. Nanti dibilang oleh parpol, wah itu mah yang kemarin bela Prabowo, kita berdarah-darah kok kita dikhianati, ditinggalin. Ini bagaimana kepercayaan presiden? Kayak gitu. Itu kan bahaya. Oke, baik. Kalau begitu sebelum saya tutup, terakhir saya ke Bang Hanta. Kalau begitu Bang Hanta, apa yang bisa dilakukan oleh presiden ini untuk bisa minimal tutup telinga dengan gempuran partai-partai politik? Karena ada dua hal ya. Evaluasi teknokratiknya itu basis kinerjanya harus tuntas. Kalau dulu Pak SBY punya UKP 4, presiden harusnya punya. Tadinya saya pikir ini sudah tuntas. Kalau ini sudah selesai, mengapa lamanya ada persoalan politik? Tapi kalau ini juga belum tuntas, semakin panjang. Kapan reshuffle kabinet semakin tidak jelas. Karena itu harus tuntas, mana menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus diganti menurut saya. Dan itu yang memberi instrumen presiden. Yang paling perlu ini adalah presiden sendiri. Untuk mengatur siapa pembantu yang layak, yang tidak layak, dan seterusnya. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah evaluasi politik. Di politik inilah ketika bergabungnya PAN, bergabungnya Golkar, karena butuh stabilitas politik, presiden juga harus punya strategi untuk mengelola bangunan koalisi ini agar bersinergi dengan tim pemerintahan atau kabinet orang-orang yang performanya bagus, berintegritas, kemampuan manajerial skillnya memadai, mereka bisa bekerja betul-betul menjalankan visi misi presiden, di saat yang sama stabil politiknya bisa dikelola. Nah, yang ketiga adalah publik. Kalau publik, evaluasinya tingkat kepuasan, bagaimana respon secara kuantitatif, kemudian secara kualitatifnya seperti apa mengatasi kemacetan, misalnya ketika mudik itu satu, soal ekonomi, mengendalikan harga dan sebagainya. Dan ujungnya menurut saya Pak Presiden harus memberikan kepastian. Kalau tidak ada satu kabinet, supaya fokus menterinya tidak menunggu kalau tidak dalam waktu dekat 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan tidak ada satu kabinet, atau akan ada, tunggu. Kalau yang saya tangkap kan sekarang yang kedua. Menurut saya apapun, kapanpun, siapapun yang akan ada satu kabinet, yang terpenting bagi saya mungkin salah satu dari publik rakyat Indonesia adalah mudah-mudahan reshuffle kabinet ini punya dampak pada kinerja, dampak pada pemerintahan ini. Ujung-ujungnya harapan saya publik akan memberi kesimpulan pemerintahan Jokowi JK ini, reformasi ini, demokrasi ini memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dia menghadirkan kemakmuran, dia bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat. Tanpa itu ujungnya tidak ada hasilnya bagi rakyat. Semoga memang benar-benar bisa diwujudkan begitu ya, kabinet kerja yang memang benar-benar bekerja, bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan sebenarnya kan dulu janjinya koalisi tanpa syarat. Koalisi tanpa syarat. Tapi ternyata sulit untuk dilaksanakan. Kalau sampai tidak benahi memang di puncak atas gitu ya. Tim di presidennya itu benahi betul di situ, di lingkaran dekat itu, di KSP. Iya, benahi di situ. Baik. Jelas. Perjalanan kita masih panjang sebenarnya karena presiden sendiri juga belum memberikan sinyal positif begitu ya, apakah memang reshuffle ini benar akan dilakukan atau tidak. Tapi kita harus cukupkan terlebih dahulu. Jangan dong, kita tidak mengharapkan itu kerusuhan terjadi di Indonesia. Akan mengacu juga kepada sistem ekonomi. Kerusuhan tetap tidak boleh. Kita harus mengakhiri gosip kita pada malam hari ini. Semoga presiden juga bisa mengambil langkah yang tegas dan langkah yang tepat begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Bu Eni sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita masih punya satu segmen lagi untuk Anda. Berarti kita masih boleh untuk lanjutkan gosipnya pada malam hari ini. Kita kembali sesaat lagi.